Kalau bab atau pasal setelahnya 146 masih masalah laknat juga ya, bersambung. Saya bacakan hadisnya nomor 316. Kata Imam Bukhari rahimahullah, Sa'id bin Abi Maryam mengabarkan kepada kami, ia berkata, Muhammad bin Ja'far mengabarkan kepada kami, ia berkata, Zaid bin Aslam mengabarkan kepadaku dari Ummu Darda radhiyallahu anha, an Abi Darda radhiyallahu anhu qala Nabi sallallahu alaihi wasallam, innal la'anina la yakununa yaumal qiyamati syuhada wala syufa'a. Dari Abu Darda radhiyallahu anhu, ia berkata, Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, sesungguhnya pada hari kiamat kelak orang-orang yang suka melaknat tidak akan menjadi saksi di sini ya. Ini tidak diterjemahkan sama dia. Sebenarnya syuhada adalah saksi maksudnya ya. Dan pemberi syafaat. Jadi maksud sini bukan syuhada, bukan orang yang mati syahid ya. Tetapi syuhada yang dimaksud adalah jamak daripada syahid, yang itu orang yang akan jadi saksi ya pada hari kiamat. Kandungan hadis ini yang pertama, orang yang suka melaknat diharamkan menjadi saksi pada hari kiamat atas risalah yang telah disampaikan oleh seorang rasul kepada kaumnya. Kemudian yang kedua, orang yang suka melaknat tidak diizinkan memberi pertolongan kepada keluarga dan kerabat mereka yang melakukan kemaksiatan. Hadis ini hadis mulia tentunya, menjelaskan tentang, kalau tadi menyebutkan hadis sebelumnya tentang kondisi orang yang suka melaknat di dunia, artinya akan mendapatkan respon yang sama, suka doakan orang keburukan, suka jahat, maka akan respon yang sama dari orang-orang. Kalau ini adalah hukuman di akhirat. Hukuman di akhirat. Ada dua hal besar yang Allah subhanahu wa ta'ala berikan kepada umat Muhammad SAW pada hari kiamat. Yang pertama, mereka jadi saksi terhadap umat-umat yang lain. Sebagaimana nanti disebutkan, atau salah satunya disebutkan dalam hadis yang sahih, bahwasanya Nuh alaihissalam akan didatangkan pada hari kiamat. Kemudian Allah berfirman kepada Nuh atau berkata kepada Nuh, begitu juga dengan kaumnya. Hai Nuh, apakah kau sudah menyampaikan risalah yang sudah aku bebankan kepadamu? Nuh mengatakan iya. Lalu Allah SWT tanya kaumnya yang kafir, yang Allah tenggelamkan, apakah Nuh sudah sampai kepada kalian dan menyampaikan risalah dariku? Mereka mengatakan tidak. Gitu kan? Lalu Allah SWT bertanya kepada Nuh, siapa yang akan jadi saksimu? Maka berkatalah Nuh alaihissalam, Muhammad dan kaumnya, atau Muhammad dan umatnya. Maka kita pun didatangkan bersama Nabi SAW, lalu kita semua memberikan kesaksian bahwasanya memang Allah telah menurunkan surah dalam Al-Quran namanya surah Nuh. Ada juga surah Al-Anbiya yang menceritakan tentang Nabi Nuh pernah menyampaikan risalah 950 tahun, kaumnya menolak, lalu terjadilah banjir besar, bagaimana anaknya Nabi Nuh, Kanaan juga tenggelam dan seterusnya gitu kan. Maka kita akan jadi saksi hari kiamat, dan hampir semua umat-umat yang memungkiri tentang risalah nabinya, kita akan menjadi saksi pada hari kiamat. Dan ini khusus untuk orang yang lisannya suka mendoakan keburukan, tidak ikutan di sini. Dipisahkan dari umat Muhammad SAW. Ya, dan ini tentu kebanggaan sendiri pada hari kiamat. Kita bergabung bersama Nabi SAW, kita memberikan kesaksian umat sebelum kita. Ini sebuah kebanggaan tersendiri. Tapi mereka akan disendirikan karena lisannya suka mendoakan keburukan. Ya. Yang kedua diberikan kepada umat Muhammad SAW adalah memberikan syafaat, pertolongan. Ya, kalau seandainya seseorang di antara kita, dan insya Allah kita termasuk itu, memiliki amal yang besar, misalnya amal solehnya banyak, Allah kabulkan, Allah terima semua amalnya. Misal dia punya 1 juta amal, gitu kan. Dosa dia mungkin cuma 1, 2, 100, 1000, maka dia masuk surga gitu kan. Nah, selisih antara dosa dia dengan pahalanya, misal pahala dia 1 juta, dosanya cuma 1000, masih banyak ya kelebihan pahala dia. Dia boleh memberikan syafaat keluarganya sejumlah kelebihan pahala dia, tapi bukan diberikan kepada kerabatnya, nilainya saja. Berarti kalau ada ibunya butuh 1000 pahala, bisa dibantu sama dia, tapi bukan dikasih pahala ke ibunya. Hanya Allah subhanahu wa ta'ala memberikan dia kesempatan memberikan syafaat sesuai dengan kelebihan pahalanya dia, gitu kan. Kalau ada ayahnya butuh 3000, dibantu sama dia 3000 dan seterusnya, sampai nilai pahala itu selesai, maka dia tidak bisa bantu lagi, gitu kan. Itu namanya syafaat. Ada orang bisa memberikan syafaat 1 orang, ada yang bisa memberikan syafaat 2 orang, ada bahkan dari umat Muhammad SAW yang bisa memberikan syafaat sampai 100.000 orang. Kata Nabi SAW, sesungguhnya dalam hadis sahih, akan ada dari umatku yang memberikan syafaat pada hari kiamat seperti suku Mudar. Suku Mudar ini suku yang jumlahnya di atas 100.000 orang. Karena banyaknya amal solehnya,
sampai banyak orang yang dia bisa selamatkan. Dengan dia membantu akhirnya orang-orang pada selamat masuk ke dalam surga ya. Itu namanya syafaat. Nah khusus untuk orang yang suka melaknat, walaupun amalnya banyak, maka tetap saja tidak bisa memberikan pertolongan kepada kerabat-kerabat dia. Makanya disebutkan di sini manfaat atau kandungan hadis yang kedua, orang yang suka melaknat tidak diizinkan memberikan pertolongan kepada keluarga dan kerabat mereka yang melakukan kemaksiatan. Tidak bisa saja butuh bantuan, tapi kita tidak bisa membantu naudzubillah karena justru melaknat. Jadi semoga kita termasuk orang yang tentu jauh dari sifat laknat ini dan juga punya amal soleh yang banyak sehingga kita bisa membantu kerabat-kerabat dan orang yang kita kenali tentunya. Hadis selanjutnya nomor 317. Imam Bukhari berkata rahimahullah, Abdul Aziz bin Abdullah mengabarkan kepada kami, ia berkata, Sulaiman bin Bilal mengabarkan kepada kami dari Al-Ala dari ayahnya, an Abi Hurairah radhiyallahu anhu qala qala an-nabiy sallallahu alaihi wasallam la yanbaghi lis-siddiqi ay yakuna la'ana. Dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu dari Nabi sallallahu alaihi wasallam, orang yang siddiq kata Nabi SAW atau membenarkan imannya dengan amal tidak pantas menjadi seorang pelaknat. Penjelasan hadisnya adalah celaan atas sikap suka melaknat, dan orang yang jujur tidak dibolehkan melaknat orang lain karena kedudukannya yang tinggi, yaitu berada di bawah kedudukan para nabi pada hari kiamat nanti. Kesimpulannya tentunya adalah tetap sama dengan sebelumnya tadi, orang mukmin tidak boleh melaknat. Jadi biar orang itu kelihatannya bercahaya wajahnya, tiap hari bersedekah, baca Quran, tapi kalau lisannya suka menghina orang lain, maka percuma saja. Ini sesuai dengan hadis yang pernah kita pelajari ya. Ada seorang sahabat berkata kepada Nabi SAW di masjid, kebetulan ada dua orang wanita di Madinah menjadi buah bibir orang pada saat itu. Yang satu, kata seorang sahabat, ya Rasulullah, fulana. Tidak disebut namanya, karena memang sunnah Nabi tidak menyebutkan nama orang. Kita cuma bilang ada orang begini misalnya. Dan sahabat sudah tahu siapa yang dimaksud sebenarnya. Nabi SAW juga sudah tahu. Mengatakan tidak pernah ketinggalan sholat malam, tidak pernah ketinggalan puasa di siang hari. Jadi selalu luar biasa ibadahnya. Tetapi lisannya tajam, menyakiti tetangganya. Kata Nabi SAW, la khaira fiha hiya finnar. Nggak ada kebaikannya wanita itu, pasti masuk neraka. Padahal selalu sholat malam, selalu puasa. Karena buruknya lisannya suka mencaci maki orang, melaknat di sini, maka akhirnya masuk neraka. Lalu kata sahabat tersebut, ya Rasulullah, ada fulanah juga, ada wanita lain di Madinah. Sesungguhnya tidak terkenal dengan ibadahnya. Dia sholatnya iya, tapi tidak seperti yang pertama. Ya, puasanya juga iya, tapi tidak seperti yang pertama. Cuma orangnya tidak pernah nyakiti orang dengan lisan yang lain. Tidak pernah nyakiti orang dengan lisannya. Kata Nabi SAW, kebaikan ada padanya dan dia masuk surga. Dan dia masuk surga. Jadi pentingnya di sini sebagaimana kita bilang tadi sebelumnya, menggabungkan antara amal-amal ibadah yang kita kerjakan dari sholat, dari puasa, dari sedekah, dari haji, dengan juga menjaga akhlak kita. Dan tolak ukur akhlak bisa dilihat dari lisannya seseorang. Kalau lisannya suka mengucapkan kalimat-kalimat buruk, menjatuhkan orang lain, gosipin orang lain, berarti percuma saja. Karena akan ada dosa-dosa yang berat yang dia dapatkan, yang nanti bisa berimbang dengan amal solehnya. Tapi yang benar adalah orang mukmin mereka selalu jauh daripada sifat-sifat seperti ini, laknat dan seterusnya. Ya, sudah kita jelaskan panjang lebar dari awal materi tadi. Kemudian di sini Nabi SAW menyebutkan tentang masalah siddiq. Siapa siddiq itu? Ya, di antara sahabat Abu Bakar mendapatkan julukan siddiq. Di situ dalam kurung dijelaskan maknanya membenarkan imannya dengan amal. Artinya sudah beriman dengan keenam rukun iman, lalu dia sibukkan mengisi sisa umurnya dengan amalnya, kelima rukun Islam dan yang wajib dan juga diikuti dengan sunnah-sunnahnya. Dan itu semua dilakukan dengan kepercayaan dan keyakinan. Itu namanya siddiq. Makanya Abdullah bin Mas'ud berkata radhiyallahu anhu, kami tidak ada bedanya sama Abu Bakar dari sisi solat. Karena Abu Bakar solat kami solat, dari sisi puasa Abu Bakar puasa kami puasa, sedekah juga kami sedekah, haji, jihad semua kami kerjakan. Tapi kami tidak bisa menyamai Abu Bakar di keyakinannya. Pokoknya apa yang Allah dan Rasulnya ucapkan benar. Apa yang dilarang salah, udah pasti, maksudnya tidak baik untuk dilakukan, maka beliau tinggalkan. Tidak ada keraguan dalam masalah itu. Makanya pada saat mati atau meninggalnya Nabi SAW, muncul kelompok orang-orang yang menolak zakat. Waktu itu Abu Bakar jadi khalifah, gitu kan? Kemudian Abu Bakar langsung membentuk pasukan akan menyerang, ya, menyerang orang-orang menolak zakat ini. Mereka tidak mau lagi, jadi mereka mau hapus
rukun Islam tidak lagi zakat. Jadi tinggal 4 rukun Islam. Maka Abu Bakar bentuk pasukan. Umar yang tadinya tegas, tiba-tiba Umar datang kepada Abu Bakar mengatakan, ya Abu Bakar, kenapa kita tidak dakwai dulu? Gitu kan? Kenapa harus langsung diperangi gitu? Maka kata Abu Bakar, saya akan perangi. Gitu kan? Kata Umar, sekali lagi, kenapa kita tidak coba dakwahi dulu? Gitu kan? Maka Abu Bakar punya pemahaman yang berbeda rupanya. Ya, Abu Bakar tidak ingin membuka pintu-pintu orang menganggap remeh tentang masalah ini, kecuali yang sifatnya sunnah. Tapi ini zakat wajib, bukan main-main. Selalu Allah bilang wa aqimus shalah wa atu zakat. Selalu partner nih. Dirikan salat, tunaikan zakat. Ini selalu partner. Dan Allah susun juga setelah syahadat, salat langsung zakat. Ini enggak boleh main-main soal ini. Maka kata Abu Bakar, saya akan memerangi yang membedakan antara salat sama zakat. Lalu kemudian Abu Bakar memegang bajunya Umar. Abu Bakar yang terkenal orangnya lembut gitu. Umar orangnya tinggi besar, tegas. Tapi pada saat itu Abu Bakar pegang bajunya dengan keras lalu menggoncang sambil mengatakan, apakah kau menjadi tokoh masyarakat dan pemberani di masa jahiliyah dan menjadi orang yang lembek setelah Islam? Gitu kan? Maka akhirnya Umar pun mengatakan, saya baru mendapat karunia ilmu dari sikapnya Abu Bakar. Dan betul, dengan membentuk pasukan itu akhirnya banyak hikmah yang terjadi. Yang pertama, orang-orang yang menolak zakat ini berhenti, kelompok ini, dan selamanya tidak muncul, gitu kan? Sampai zaman kita, alhamdulillah, dan mudah-mudahan sampai hari kiamat tidak ada. Dan ini adalah perjuangan Abu Bakar. Karena pada saat itu kalau cuma didakwahi, muncul lagi kelompok sana didakwahi lagi, sana didakwahi lagi. Ini sampai kapan ini? Tapi dengan diperangi seperti ini, langsung berhenti. Karena sudah dianggap keputusan tegas. Ini nggak boleh main-main, gitu kan? Sehingga hilanglah kelompok penolak zakat. Yang pertama. Yang kedua, rupanya setelah meninggal Nabi SAW, banyak kelompok-kelompok ingin membuktikan kuat nggak Madinah ini setelah Nabi SAW tidak ada. Maka mereka menyusun pasukan-pasukan. Tapi banyak umat Islam tidak tahu itu. Hikmah daripada perbuatan Abu Bakar membentuk pasukan. Dan pada saat itu tidak tinggal di Madinah kecuali Abu Bakar sama beberapa sahabat-sahabat yang mendampingi beliau. Dan wanita juga, anak kecil juga, orang tua. Semua laki-laki kuat keluar pergi berjihad. Jadi Madinah kosong waktu itu. Tapi orang-orang di luar Madinah jadi berpikir, nggak mungkin Madinah mengeluarkan pasukan sementara dalam Madinah tidak ada pasukan nih. Pasti di Madinah lebih kuat untuk mempertahankan Madinah. Jadi mereka tidak jadi serang Madinah secara politis begitu. Itu hikmah Allah SWT terjadi dan luar biasa gitu. Nah, Abu Bakar ini sangat terkenal dengan sidq, kebenarannya dalam mengambil keputusan, dalam apa yang disampaikan Allah dan Rasulnya tidak mungkin salah. Pasti benar dan diyakini dengan luar biasa. Pada saat orang goyah dengan kasus Isra dan Mi'raj, dia datang tampil dengan menunjukkan bahwasanya itu adalah benar terjadi, gitu kan? Dan segala macam hal. Nah, Nabi SAW mengatakan, karena di surga itu ada tingkatan-tingkatan kan? Selalu kita bilang minan nabiyyin, was-siddiqin, was-syuhada, was-salihin. Ada 4 golongan penghuni surga tertinggi kan? Para nabi-nabi, kemudian orang-orang siddiq, kemudian syuhada, orang mati syahid, dan juga orang yang saleh, gitu kan. Ini teman-teman tingkatan, makanya dikatakan dalam manfaat hadis di sini penjelasannya, siddiq ini derajat langsung di bawah para nabi-nabi. Kapan orang itu jujur, benar dengan keimanannya, kemudian dia mengaplikasikan dalam kegiatan sehari-hari, dia tampil sebagai seorang muslim dan muslimah dengan yakin ini kebenaran, apapun rintangannya dia lalui, dan dia menerapkan dalam hidupnya, maka orang ini dikatakan siddiq. Ini tingkat tertinggi di antara orang beriman dan pas di bawah para nabi-nabi. Baru datang orang mati syahid, baru datang orang-orang soleh secara umum, gitu kan. Nah, kata Nabi SAW, orang kalau mau sampai ke derajat siddiq, nggak boleh la'an, nggak boleh suka melaknat. Makanya beliau mengatakan dalam hadis ini, la yanbaghi lis-siddiq. Tidak bisa orang yang dikatakan julukan siddiq itu level tinggi atau tinggi dalam keimanan di sini, ayyakuna la'ana. Kalau dia suka melaknat, ya, cirinya begitu. Walaupun tadi saya bilang performanya kelihatannya orangnya saleh atau saleha, tapi kalau lisannya suka menjatuhkan orang lain, suka mencaci maki, suka mencela, berarti tidak bisa dikatakan orang ini sudah sampai pada tingkat siddiq atau iman yang tinggi. Tapi kalau dia bisa mempertemukan antara amal salehnya dengan menjaga lisannya, maka ini tentu orang-orang itu bisa dikatakan levelnya siddiq. Termasuk di sini bisa dijadikan tolak ukur kapan dia menghadapi masalah genting pun, dia dihina, dia difitnah, dia segala macam, tetap dia tenang, dia enggak balas kebodohan dengan kebodohan, maka ini level siddiq yang luar biasa. Ya, dan ini tentu orang yang sangat tinggi derajatnya di sisi Allah Subhanahu wa taala. Hadis terakhir dalam pasal atau bab ke-146 ini yaitu hadis nomor 318.
Kata Imam Bukhari rahimahullah, Muhammad bin Yusuf mengabarkan kepada kami, ia berkata Sufyan mengabarkan kepada kami dari Al-A'mash, dari Abu Zabyan, an Hudzaifah radhiyallahu anhu qala ma tala'ana qaumu qattun illa huqqa alaihimul la'nah. Dari Hudzaifah radhiyallahu anhu ia berkata, tidaklah satu kaum saling melaknat melainkan mereka berhak mendapatkan laknat tersebut. Penjelasan hadis, saling melaknat atau mendoakan keburukan antara satu kaum dengan kaum yang lain dapat menjadi sebab terjatuhnya mereka ke dalam laknat tersebut, yaitu dijauhkan dari rahmat Allah subhanahu wa ta'ala. Oleh karena itu teman-teman, justru dinilai keimanan seseorang itu kalau dia dilaknat, dia dicaci maki, dia dihina segala macam, dia enggak balas itu dengan sikap yang sama. Karena kalau kita mau jadi orang yang biasa saja gampang. Orang menghina kita, kita hina juga. Orang mencela, kita cela. Orang fitnah, kita fitnah. Orang pukul, kita pukul. Itu biasa. Tapi kita disuruh menjadi orang yang luar biasa. Kalau orang itu berbuat kebodohan, maka kita jangan ikut-ikutan. Sebagian salafus salih, ya, kalau ketemu sama orang yang dianggap bodoh, gitu kan, mereka mencaci maki, mereka segala macam, mereka diam, tidak ditanggapi. Karena dia pikir orang ini bodoh, ini belum faham. Caci maki dibiarin aja, sampai selesai baru dia pergi. Sebagian mereka pada saat pergi, itu berkata begini, sayang ya, jadi kalau sudah berpisah sama orang yang tadi buruk akhlaknya, sayang ya, kita sudah berpisah, tapi orang itu belum sempat kita perbaiki akhlaknya. Jadi mereka justru menganggap itu kebodohan gitu ya. Jadi jangan diikut-ikutin. Itu tanggal saya suka caci maki, saya biarkan saja dia dengan alamnya. Kita datang nasihatin, kalau dia tidak mau dengar ya sudah, kita jangan ikut-ikutan. Allah punya cara. Allah SWT membela orang-orang beriman. Inna Allah yudhafi al-ladina amanu. Dalam Al-Quran dikatakan, Allah pasti akan membela orang-orang beriman. Allah punya cara memberikan jawaban-jawaban. Kadang-kadang di lisan orang-orang itu sendiri mereka mengucapkan. Jadi ada orang misalnya membenci kita nih, kemudian mereka berkelompok. Nanti mereka Allah mudahkan dari lisan mereka sendiri. Kayaknya kita yang salah nih, kayaknya kita begini dan begitu. Jadi seperti itu. Dan yang lebih parah lagi daripada itu teman-teman sekalian, ada sebuah hadis yang lain tentang laknat ini. Kata Nabi SAW, tidak ada seseorang melaknat orang lain, mengucapkan kalimat buruk, kecuali laknat itu akan naik ke langit, kemudian dikembalikan lagi. Kalau yang dilaknat itu pantas mendapatkannya, kenalah orang yang dilaknat. Kalau tidak, akan kembali kepada pengucapnya. Ya. Jadi misalnya yang dilaknat Fir'aun, memang Allah melaknatnya. Ya kan? Misalnya ada seorang penceramah mengatakan Fir'aun laknatullahi alaih, misal memang Fir'aun dilaknat oleh Allah SWT, maka laknat itu naik ke langit dan akan kembali. Akan Allah SWT berikan kepada Fir'aun walaupun dia sudah mati. Ya, seperti didoakan keburukan gitu kan. Atau iblis laknatullah alaih misal gitu kan. Maka itu bisa saja. Tapi kalau hanya tetangganya, suaminya, istrinya gitu kan, ini tidak baik, jangan diucapkan. Di Indonesia sih tidak pernah diucapkan, tidak pernah digunakan kalimat laknat ya. Tapi terjemahnya lebih dekat adalah doa buruk. Seperti itulah. Doa-doa keburukan. Kalau orang Arab terang-terangan ngomong gitu kan. Saya pernah waktu masih mahasiswa itu kadang-kadang saya dengar, karena ngerti bahasa mereka, kalau lagi bercanda sama temannya, Allah yal'anak, semoga Allah melaknatmu. Padahal bercanda sama temannya. Ini bahaya sekali gitu kan. Nah, iya. Bercanda aja begitu. Biasa, itu biasa ada orang ucapin. Tapi ini mereka tidak faham hukum ya. Jangan berarti orang Arab lalu dianggap faham hukum semua, tidak. Abu Jahal, Abu Lahab orang Arab masuk neraka gitu. Ya. Walaupun juga ada Abu Bakar sama Umar orang Arab yang ahli surga gitu kan. Karena ada orang begitu, karena jemaah saya, Ustaz, kenapa ya di Mekah ini kita kan sudah belajar tata cara sholat sesuai dengan sunnah. Ada orang sholatnya masih ngawur gitu. Lain, ya bukan itu tolok ukur. Walaupun dia orang Arab, dia bisa saja salah gitu kan. Apa Bapak Ibu sudah tahu di Mekah ada orang tinggal di Mekah belum pernah haji? Ada. Ada orang tinggal di Mekah nggak pergi sholat ke Masjid Haram? Ada. Saya pernah diantar oleh seorang penduduk Mekah, ya. Begitu turun di Masjid Haram, bisa dia parkir, dia sholat. Enggak, diturun, di drop langsung dia pergi. Karena dia bisa sholat di situ. Tapi ada orang begitu, hidayah. Kita bersyukurlah kepada Allah SWT kalau Allah berikan kepada kita gitu kan. Jadi bukan itu jadi tolok ukurnya gitu. Ya, itu kekeliruan terjadi ya. Allahu a'lam. Karena pernah juga sekali begitu, istri saya pernah masuk di masjid, sholat di Masjid Nabawi. Kemudian habis sholat, dia tanya saya. Dia bilang, memang orang kalau sholat boleh jawab telepon? Saya bilang nggak boleh. Kenapa? Tadi ada satu orang sholat gitu,
Pas lagi sholat bunyi handphonenya diangkat sama dia. Sebentar ya, saya lagi sholat. Ya batal gitu kan. Tapi kalau orang ambil, oh di Masjid Nabawi, mungkin betul itu, kan bisa dihukum kan gitu. Itu salah. Tidak semuanya apa yang dilihat di sana, kalau salah secara agama salah. Gitu kan. Tidak boleh kita benarkan. Itu contoh-contoh saja. Jadi di sini lebih luas lagi hadis Hudzaifah radhiyallahu anhu, kalau satu orang kepada orang lain sudah cukup kena laknat itu kembali kepada salah satunya. Kalau satu kaum lebih banyak lagi. Ya, makanya teman-teman redam ya. Kalau lagi punya masalah sama seseorang, ini pernah saya berbagi poin ini. Kalau kita punya masalah sama satu orang, fokus ke satu orang itu saja. Tidak usah bawa-bawa keluarganya, gitu kan? Kan begitu pernah saya bilang ya, masih ingat. Jadi dia ribut sama istrinya. Misalnya dia bilang, kenapa kok kamu nggak belajar gini misal. Tapi ada orang nggak, memang orang tuamu nggak didik kamu. Orang tuanya 2 orang loh, ibu sama ayahnya. Berarti sekarang dia punya musuh 3. Ya. Memang keluargamu itu. Kalau keluarganya 300 orang, memang kau dari negara yang begini dan begitu. Misalnya ada orang dari luar Indonesia nikah sama orang Indonesia, dia marah sama istrinya misalnya, dia bilang memang orang Indonesia itu 200 juta lebih dia harus minta maaf. Jangan main-main itu. Satu orang saja fokus, tidak usah bawa sukunya, keluarganya, negaranya, nggak usah. Karena bahaya. Itu kan seperti mengucapkan masuk dalam bisa makna laknat. Mendoakan keburukan, menyalah-nyalakan orang, caci maki kan bahaya. Jadi nggak usah. Satu orang itu pun hikmah dalam syariat kita adalah fokus kepada kesalahan yang satu. Misal pasangan kita buat satu kesalahan, ya itu aja yang diperbaiki. Nggak usah semua diobok-obok gitu. Ya. Semua yang jadi salah, kayak tidak ada kebaikannya. Makanya kata Nabi SAW, tidak layak bagi seorang laki-laki mukmin membenci istrinya yang mukminah. Kalau dia mendapatkan satu kekurangan, dia bisa dapat kelebihan di sifat yang lain. Karena manusia tidak semuanya sempurna gitu kan. Justru yang kurang itu kita bantu dia supaya keluar dari kekurangan tersebut. Itu contoh saja. Maka hati-hati, karena di sini dikatakan tidak ada ya penjelasan hadis ya. Maaf, dalam hadisnya Hudzaifah berkata radhiyallahu anhu, tidaklah satu kaum saling melaknat, makin banyak orang, melainkan mereka berhak mendapatkan laknat tersebut. Malah kembali kepada mereka semua. Jadi jangan karena hanya mau memberikan dukungan kepada orang yang kita cintai, lalu kemudian kita tidak mau tahu dia salah atau dia benar, ikut-ikutan mencaci maki, gitu kan? Ini hati-hati mencaci maki pasangan teman kita yang kebetulan dia lagi curhat tentang pasangannya, atau tentang pekerjaannya, atau tentang kantornya. Kita tidak tahu apa-apa, hanya karena kepedulian terhadap teman atau siapa yang sedang kita hadapi sekarang bicara, lalu kita ikut-ikutan melaknat atau mencaci maki. Ini berbahaya sekali. Ada orang begitu, panen dosa tanpa dia lakukan. Untuk apa? Hanya menunjukkan kepedulian sama orang, jangan ikut-ikutan. Bukan urusan kita, tutup kuping, pergi saja, nggak usah ikutin. Ya, kecuali memang betul-betul kita ahlinya, kita harus memecahkan, membantunya itu boleh. Kalau enggak usah. Ya, Allahu a'lam.